gasnya enak, dan nih kita gas ya. Ini lagi pakai mode sport, enak banget, smooth banget. Mantap. Halo guys, welcome back to CVT Cars Videos and Talk Show. Balik lagi bersama gue, Raisa Ritonga. Dan sekarang di belakang kami sudah ada jajaran mobil-mobil yang lucu banget nih, dengan desain klasik modern retronya ini. Ya, ini adalah Ora O3, mobil pertama EV dari GWM untuk Indonesia. Nah, mobil ini sendiri dibanderol dengan harga 369 juta buat early bird-nya ya tapi. Nah, setelah early bird nanti harganya akan menjadi 379 juta rupiah. Tapi menurut kami cukup worth it ya buat harga segini. Apalagi jika dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti Wuling Cloud EV ataupun MG4. Karena dari segi desainnya sendiri dan juga rasa berkendaranya, mobil ini lebih kerasa kayak ada feel European vibes-nya gitu. Jadi berasa kayak mobil Eropa. Kemarin kita juga sudah berkesempatan buat test drive mobil ini, tapi rutenya cukup pendek ya. Dari situ aja udah kerasa nih kayak European vibes dari mobilnya. Dan hari ini kita berkesempatan untuk ikut acara media drive dari GWM, which is yang rutenya akan lebih panjang. Jadi bisa lebih detail lagi nih buat tahu rasa berkendaranya, performa, dan juga range-nya dari mobil ini. Nah, gimana sih Fitis? Penasaran kan gimana rasa berkendaranya? Nah, tanpa berlama-lama, ikutin keseruan kami ya. Ini dia CVT Review GWM Ora O3. Oke Civities, jadi kita udah mulai perjalanan media drive-nya dari GWM O3 ini. Sekarang kita sedang merasakan rasa berkendara duduk di kursi belakang di baris 2. Nah, bisa dilihat di sini legroom-nya lumayan oke ya, lumayan lebar banget. Cuma memang posisi kakinya agak nekuk aja di sini. Cuma so far oke sih buat passenger di perkotaan doang, masih aman dan nyaman banget. Dan bisa dilihat juga kayak kursi belakangnya itu levelnya lebih tinggi dibanding kursi yang depan, lebih tinggi sedikit somehow. Jadi yang depan mungkin jangan-jangan bisa lebih jokol gitu, tapi nanti kita lihat ya di depan gimana. Terakhir kami tes emang agak-agak nekuk sedikit gitu. Terus overall rasa berkendaranya lumayan nyaman di belakang. Suspensinya oke, nggak yang lembut banget, cuma nggak sekeras itu juga. Dan ya wajar lah buat mobil ukuran segini ya. Tapi yang paling oke sih menurut kami ini nggak limbung sih mobilnya. Lumayan oke handlingnya. Tadi misalnya ganti-ganti jalur kanan kiri itu nggak yang apa ya, nggak limbung lah, pokoknya badannya masih oke gitu, masih steady dia. Nah, terus dari segi interiornya sendiri nih kursinya nyaman banget ya. Seatnya leather. Terus yang paling unik seperti biasa si Ora O3 adalah desainnya. Dia dengan desain klasik kayak klasik retro modern dengan stitch-stitchnya di sini bagus banget, dan dia tergantung warna eksteriornya. Ini karena kita lagi di mobil hitam sekarang, jadi seatnya hitam. Kemarin misalnya warnanya yang hijau, ininya beige dan hijau dikombinasi gitu. Bagus banget, lucu banget, dan buat cewek sih oke banget, kece. So far sih oke sih. Kayak market wanita cocok banget naik mobil ini. Nanti kita rasain berkendara di depan. Oke CVT, sekarang kita sedang merasakan rasa berkendaranya di kemudi ya. Kemarin sudah sempat kita tes juga ya, tapi karena rutenya pendek, nggak begitu detail gimana performance-nya gitu. Soalnya buat di daerah pemukiman kemarin sih udah cukup oke, udah cukup halus. Nah, ini tadi kita sudah berjalan sejauh 51 km, start dari SCBD Jakarta, ini sekarang keluar di Bogor. Nah, sepanjang perjalanan ini tadi kita udah mengetes juga di tol untuk ADAS-nya dan fitur-fitur keamanannya. Menurut kami sih cukup oke ya. Jadi posisi duduknya pertama ini emang agak-agak jongkok di depan, cuma masih oke, masih cukup nyaman karena legroomnya cukup luas, dan buat perempuan sih oke banget, nyaman banget. Kecuali mungkin yang tinggi di atas 170 cm mungkin baru agak struggle ya, tapi buat perempuan average Indonesia udah oke banget posisinya segini. Nah, lalu untuk ADAS-nya sendiri tadi dicoba di tol, lane keeping assist-nya itu mild banget ya. Kayak pas kita pindah setir tuh nggak yang, tahu kan kadang ada ADAS yang bener-bener langsung maksa setirnya, ini nggak, ini kayak halus banget. Begitu juga auto brake-nya juga oke, tadi nggak yang bikin kaget maju ke depan. Juga si cruise control-nya juga halus banget, jadi dia kayak nggak yang heboh gitu loh. Ada
cocok banget buat cewek-cewek, nggak bikin kaget gitu. Nah terus ini kita juga tadi start di range-nya sekitar 390 km ya, 396 atau 394 gitu. Sekarang buat perjalanan yang udah 50 km, range-nya di 341 km. Wah lumayan oke juga ya, lumayan true to range nih. Nah tapi belum bisa kita simpulkan sekarang ya, nanti kita lihat lagi kira-kira gimana range-nya sampai balik ke Jakarta lagi. Sekarang kita mau tes rasa berkendaranya ya. Pertama kalau dibandingin dari baris belakang, di depan lumayan jauh lebih nyaman sih posisi duduknya, nggak sejongkok belakang, dan kalau ada kayak speed bump gitu di sini kerasnya lebih lembut, nggak sestiff di baris belakang. Dan yang paling enak sih menurut kami dari mobil ini adalah handlingnya sih. Ini dibawa kanan kiri handlingnya oke banget, pakem, dan gasnya itu enak banget, nggak langsung meluncur kayak akselerasi mobil listrik pada umumnya, agak berat, which is kayak bikin dia jadi apa ya, kayak European vibes-nya tuh kerasa banget gitu, kayak mobil-mobil Eropa pada umumnya. Nah nih, ada speed bumps ya, kita lewatin. Tuh, smooth banget, nggak yang kerasa keras gimana gitu. Oke banget sih, buat perkotaan sih menurut kami udah cocok banget nih mobil, apalagi buat cewek-cewek. Nah dan untuk posisi duduknya sendiri juga cukup nyaman ya. Kursinya kayak udah apa ya, bahan leathernya oke banget, kayak bucket seat juga, jadi punggung kita lumayan tersupport dengan baik di sini. Jadi kayak perjalanan jauh nyetirinnya juga bakal enak banget, ditambah juga gasnya enak. Dan nih kita gas ya, ini lagi pakai mode sport, enak banget, smooth banget, mantap, bener-bener kayak hassle free gitu, oke banget sih. Nah dan satu lagi yang paling kami suka di mobil ini, sebelumnya kami juga sudah sebutkan ya, visibilitasnya oke banget. Jadi karena pilar-pilarnya ini nggak terlalu mengganggu ya, jadi apalagi buat perempuan ya, lihat kanan kiri itu luas, ditambah lagi juga ada sunroof ya, jadi kesannya itu nggak suffocated walaupun mobilnya kecil, tetap kerasa lega gitu, nggak kerasa claustrophobic atau gimana. Dan bahkan bakal berfungsi buat bantu kita di jalanan. Tadi juga kamera 360-nya cukup clear, apalagi kebantu pas tadi kita mau coba parkir ya. Kamera depannya jelas, kamera mundurnya juga oke banget sih ADAS-nya so far. Akhirnya kami kembali ke SCBD dan dengan total perjalanan 147 km, sisa range ketika kembali di SCBD adalah 245 km. Artinya kami masih bisa dapat di 7,87 km per kWh ya. Wah ini sih irit banget. Jadi bisa banget sesuai dengan klaim range-nya di 410 km. Padahal tadi pas jalan startnya dari 98% ya. Nah, si Vitis kemarin kita udah ngerasain rasa berkendara mobil ini di bagian kemudi depan untuk rute yang cukup panjang ya, dari Jakarta, Bogor, Jakarta. Tapi kita belum berkesempatan buat akselerasinya ini, buat ngetes 0-100-nya. Coba ya, sekarang kita dapat kesempatan lagi dipinjemin unit ini dari dealer andalan kita GWM Tomang. Nah, coba ya di 0-100 kira-kira performanya gimana? Coba kita tes. Kita ganti mode sport dulu. And then let's go. Cek. Dan 100. Wow. Sini 100-nya bisa dilihat di 8,7 detik. Wow, lumayan oke banget ya performance mobil ini ya. Nggak cuma stylish dan gemes, lucu gitu ya, dan fashionable buat para wanita, tapi ternyata kecepatannya oke juga. Begitu torsi instannya masuk, dapat juga ke 8,7, dan menurut kami itu cukup kenceng ya. Walau emang gasnya awal kayak ada loadingnya gitu, mungkin bagi para beberapa orang, terutama kaum laki-laki tuh agak kurang suka, nggak langsung kenceng gitu. Cuma justru buat para perempuan, menurut kami oke banget, dan malah makin menambah rasa aman karena mobilnya nggak langsung melaju ke depan, melaju kayak terbang gitu langsung. Wah, oke banget sih di 8,7 detik buat 0-100-nya. Mantap. Nah, si Vitis pas banget kita udah sampai di dealer GWM Tomang, dealer kepercayaan kita yang rekomen banget karena ini juga salah satu dealer 3S pertama di Jakarta. Nah, sekalian kita balikin mobil nih ya. Gimana kalau kita sekalian ngobrol-ngobrol sama temen kami nih kebetulan di sini, namanya Mas Fidel. Gimana kita panggil? Yuk. Mas Fidel. Halo, Kak Reza. Halo, ya. Gimana? Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Gimana nih Mas Fidel? Mobil terbaru EV-nya lucu banget ya? Iya, gimana Kak? Kemarin sempat bawa mobilnya? Sempat udah tes yang sebelum Media Drive, terus kemarin Media Drive juga yang jaraknya agak jauh dari Jakarta ke Bogor. Feel-nya gimana Kak? So far oke banget. Handlingnya aku sebagai perempuan sih suka banget. Untuk dimensi dalam cabinnya? Dimensi Kak, juga oke banget. Pas, kayaknya emang buat wanita nih bakal suka banget. Apalagi desainnya kan. Gimana beneran Kak? Untuk desainnya? Lucu, keren, maksudnya fashionable gitu buat mobil. Oke banget sih.
aku sih sebagai konsumen wanita ya bakal pengennya sih beli, bakal suka banget sih soalnya sama mobil ini. Nah, kalau harga gimana Mas? Berapa sih harga mobil lucu ini Mas? Oh ya, untuk harga ini kita pas launching di angka 379 dan khusus pemesanan early bird sampai dengan event Gias itu kita dapat 369. Plus untuk viewer CVT kita kasih spesial power tailgate Kak. Oh. Jadi kita dapat untuk electric power back door khusus viewer CVT yang hubungin kontak Fidel di deskripsi. Benefitnya terus apa lagi tuh Mas? Oh iya Kak, satu lagi benefitnya itu adalah wall charging, yang dimana GWM menggaransikan ini tidak akan lewat dari 2 minggu untuk pengirimannya. Dan apabila ada menambah daya dan lain sebagainya untuk wall charging, itu bisa dibantu lewat vendor dari GWM yang untuk memasakkan wall charging. Mungkin ini salah satu benefit yang sangat menarik buat kaum yang mau beli Ora 03 ini. Oke. After sales-nya kalau boleh tahu, soalnya kan ini mobil pertama EV dari GWM ya. Jadi kita masih wondering juga gimana nih Mas Fidel. Untuk after sales-nya, ini kita untuk biaya perawatan EV ini kan nggak terlalu banyak komponen yang harus diservis seperti mobil ICE. Nah, jadi buat para CVTs atau CVT bun ya, buat ibu-ibu yang suka banget sama mobil ini juga dan pengen meminang mobil ini, bisa ke Mas Fidel, detailnya di bawah sini ya Mas, atau ada yang mau disampaikan Instagram? Dan untuk website itu di gwmbsd.com dan untuk nomor telepon Fidel 081999491569. Nanti bisa ke Mas Fidel ya, karena selain ada potongan harga sampai Gias, juga ada benefit yang bakal diperoleh buat CVTs. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube kami, main-main ke Instagram kami @cvt.indonesia, juga TikTok kami di @cvt.indonesia. Dan buat para CVTs yang pengen meminang mobil ini dan mobil-mobil lainnya, bisa ke website kami di www.cvtindonesia.co.id. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.